Kisah ini terjadi di sebuah kosan di pinggiran kota Yogyakarta. Kosan ini sudah lama terkenal sebagai tempat yang nyaman untuk para mahasiswa. Namun ada satu hal yang tidak banyak orang tahu, sebuah rahasia kelam yang tersembunyi di balik temboknya. Rina adalah seorang mahasiswa dari luar kota yang baru saja diterima di salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Sebagai mahasiswa rantau, ia harus mencari kosan yang nyaman dan terjangkau. Setelah beberapa kali survei, ia akhirnya menemukan sebuah kosan yang terlihat sederhana namun asri dengan harga sewa yang cukup murah. Ada kamar kosong di lantai 2, Mbak. Baru kosong sejak seminggu yang lalu, ucap Pak Rahmat, pemilik kosan. Tanpa pikir panjang, Rina langsung setuju. Lagi pula kosan ini cukup strategis dan tidak jauh dari kampus. Ia pun segera memindahkan barang-barangnya ke kamar tersebut. Hari-hari pertama di kosan baru terasa normal. Rina menikmati suasana yang tenang dan ia bahkan mulai berteman dengan beberapa penghuni kos lainnya. Namun, ada satu hal yang aneh. Setiap kali ia bertanya tentang penghuni kamar di sebelahnya, penghuni lain selalu terdiam atau mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, Rina sedang belajar di kamar ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari kamar sebelah. Padahal Rina tahu kamar itu kosong. Ia berhenti sejenak dan mendengarkan lebih jelas. Langkah kaki itu terdengar bolak-balik, seakan-akan seseorang sedang berjalan mondar-mandir. Rina merasa bulu kuduknya merinding. Mungkin hanya halusinasi, pikirnya. Ia pun mencoba mengabaikan suara tersebut dan kembali fokus pada pelajarannya. Beberapa hari kemudian, suara dari kamar sebelah makin sering terdengar. Tidak hanya langkah kaki, tetapi juga suara bisikan halus yang samar-samar terdengar, seolah-olah ada dua orang yang sedang berbicara. Rina mulai merasa tidak nyaman, namun ia tidak berani membicarakan hal ini kepada penghuni lain karena takut dianggap terlalu sensitif. Pada malam Jumat Kliwon, suara itu terdengar lebih jelas dan mengganggu. Kali ini, suara langkah kaki dan bisikan itu terdengar sangat dekat, seperti ada di balik dinding yang memisahkan kamar Rina dan kamar sebelah. Dengan rasa takut yang mulai mencekam, Rina memberanikan diri mengetuk pintu kamar sebelah. Tidak ada jawaban. Ia mencoba memutar gagang pintunya, tapi terkunci. Setelah kembali ke kamarnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari dinding kamar sebelah. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar 3 kali, sangat teratur dan jelas. Rina ketakutan setengah mati. Ia segera menutup telinganya dengan bantal, berusaha mengabaikan segala hal yang terjadi. Keesokan harinya, Rina memberanikan diri bertanya kepada Pak Rahmat tentang kamar di sebelahnya. Dengan wajah serius, Pak Rahmat menarik napas panjang sebelum bercerita. 3 tahun lalu, ada seorang mahasiswi yang menempati kamar itu. Namanya Sinta. Awalnya, dia seperti penghuni kos lainnya. Rajin belajar, jarang pulang malam, dan tidak pernah membuat masalah. Tapi suatu malam, penghuni kos lain mendengar suara tangisan dari kamarnya. Tidak ada yang berani mengetuk, karena waktu itu sudah lewat tengah malam. Pak Rahmat melanjutkan, esok paginya, Sinta ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya, dengan keadaan yang sangat mengerikan. Lehernya tercekik oleh kain jilbab yang dia kenakan sendiri. Banyak orang mengatakan bahwa itu bunuh diri, tapi beberapa orang percaya ada yang tidak beres. Rina terkejut mendengar cerita itu. Jadi, suara-suara itu berasal dari... Tanyanya dengan suara bergetar. Pak Rahmat mengangguk pelan. Sejak kejadian itu, beberapa penghuni kos mengaku sering mendengar suara-suara aneh dari kamar itu. Tapi aku sudah meminta bantuan orang pintar untuk membersihkannya. Meski begitu, tidak ada yang mau menempati kamar itu lagi. Setelah mendengar cerita Pak Rahmat, perasaan Rina semakin tidak tenang. Setiap malam, suara-suara dari kamar sebelah semakin keras. Bahkan, suatu malam, Rina melihat bayangan seorang wanita berdiri di depan jendela kamarnya. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, menatap lurus ke arahnya. Rina merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap balik bayangan itu dengan rasa takut yang luar biasa. Setelah beberapa menit, bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan rasa dingin yang menyelimuti ruangan. Rina mulai kehilangan fokus. Setiap kali ia berada di kamarnya, rasa takut itu semakin menghantuinya. Ia pun memutuskan untuk meminta bantuan seorang teman yang memiliki kemampuan spiritual bernama Arman.
Arman datang ke kosan Rina pada malam harinya. Setelah melakukan doa dan meditasi, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di kamar sebelah. Ini bukan hanya arwah penasaran, tapi juga ada makhluk lain yang lebih kuat di sini, kata Arman dengan serius. Malam itu, Arman memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan. Mereka menyalakan dupa dan lilin, serta menutup semua pintu dan jendela. Arman mulai membacakan doa-doa sambil memanggil entitas yang ada di kamar tersebut. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang dari arah kamar sebelah. Suara jeritan wanita terdengar sangat jelas, membuat jantung Rina berdetak kencang. Lampu kamar berkelap-kelip dan benda-benda di kamar mulai bergerak sendiri. Arman tetap tenang, meskipun jelas terlihat bahwa energi negatif di tempat itu sangat kuat. Jangan takut, dia hanya ingin menakutimu. Tetap fokus pada doa, ucap Arman. Namun, saat ritual hampir selesai, tiba-tiba pintu kamar sebelah terbuka sendiri dengan keras. Rina melihat sesosok bayangan hitam melintas dengan cepat di depan pintu itu. Arman segera menyuruh Rina menutup matanya dan terus membacakan doa-doa hingga suasana mulai tenang kembali. Setelah malam yang mencekam itu, suasana di kosan Rina kembali tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh, langkah kaki, atau bisikan dari kamar sebelah. Arman mengatakan bahwa makhluk tersebut sudah pergi, namun ia memperingatkan Rina untuk selalu menjaga sikap dan berdoa agar tidak menarik perhatian makhluk-makhluk gaib lainnya. Namun, pada malam terakhir sebelum Rina memutuskan untuk pindah dari kosan itu, ia kembali mendengar suara ketukan di dinding. Tok, tok, tok. Suara itu sama seperti sebelumnya. Rina menahan napas, berharap itu hanya halusinasi. Tapi kali ini berbeda. Suara itu diikuti oleh bisikan halus, "Jangan pergi. Aku masih di sini." Rina segera mengambil barang-barangnya dan meninggalkan kosan itu malam itu juga tanpa menunggu pagi. Sejak kejadian itu, Rina tidak pernah kembali ke kosan tersebut. Kosan itu masih berdiri, namun kamar di sebelah kamarnya tetap kosong, tidak pernah lagi disewakan. Penduduk sekitar percaya bahwa arwah Sinta masih bergentayangan, mencari penghuni baru untuk menemaninya di dalam kesunyian abadi.